Direktur utama pernah berinvestasi $50 pada seorang anak laki-laki yang membuka lapak di pinggir jalan. Tak disangka kebaikan kecil itu. Di 15 tahun kemudian saat perusahaannya menghadapi krisis besar, menjadi alasan anak laki-laki itu datang membantu sepenuh tenaga. Hari itu di depan gedung perusahaan direktur, tiba-tiba berkumpul banyak pekerja yang menuntut gaji mereka. Namun dana di rekening perusahaan justru menghilang tanpa jejak. Saat direktur benar-benar tak tahu harus berbuat apa, 3 anak angkatnya melenggang masuk ke kantor dengan santai. Direktur awalnya penuh harapan, mengira anak-anaknya datang untuk bantu mencari dana, bersama melewati masa sulit ini. Tak disangka, anak angkatnya malah dengan sombong berkata, kalau direktur bersedia menyerahkan perusahaan, dia akan bantu menutupi kekurangan dana. Mendengar ucapan itu, direktur seolah tersambar petir. Saat itu juga dia sadar, dana perusahaan telah dipindahkan oleh ketiga anak tak tahu balas budi ini. Perusahaan kini tinggal nama, dan masih harus menghadapi tuntutan gaji dari para pekerja. Anak angkat merasa sudah menang, dengan santai berbalik dan pergi. Tapi belum lama mereka pergi, direktur mendapat telepon. Ternyata ibunya didiagnosa kanker hati stadium akhir. Biaya operasi mencapai $5 juta. Sementara di rekening perusahaan tak ada sepeser pun. Direktur benar-benar terpojok. Namun dia tidak lari dari kenyataan. Dia meminta sekretaris mendorongnya turun ke bawah. Begitu para pekerja melihatnya, mereka langsung memukulinya sampai berdarah. Semua menuntut dia segera membayar gaji. Melihat suasana semakin panas, dia pun perlahan turun dari kursi roda, lalu memanjat ke atas meja. Dengan wajah penuh penyesalan, dia tulus meminta maaf kepada para pekerja, dan berjanji meski harus menjual semua miliknya, dia pasti akan membayar seluruh gaji mereka. Melihat ketulusan sang konglomerat, para pekerja pun akhirnya membubarkan diri. Setelah itu dia memerintahkan sekretaris untuk segera menjual semua aset pribadinya. Lalu dia menemui ibunya yang sudah tua, meminta izin untuk meminjam sebagian uang operasi. Untungnya sang ibu orang yang bijaksana, tanpa pikir panjang langsung setuju. Bahkan berkata di usia setua itu, dirinya tak peduli lagi soal pengobatan. Yang penting uang keringat para pekerja harus dibayar dulu. Ucapan ibunya membuat sang konglomerat makin merasa bersalah. Tak lama kemudian sekretaris menelepon, mengatakan masih kurang $6 juta lagi. Saat itu sang direktur teringat teman lamanya. Karena dulu saat temannya memulai usaha, dialah yang pertama mendukung penuh. Sekarang perusahaannya krisis. Harusnya teman lamanya bersedia membantu juga. Lalu dia pun memutuskan untuk mencoba peruntungan. Tapi saat dia menemukan teman lamanya, permintaannya justru ditolak mentah-mentah. Bahkan dia dihina habis-habisan. Di saat itu juga, anak-anak angkatnya tiba-tiba muncul kembali.